Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab mujahadah, memerangi atau melawan hawa nafsu dengan ibadah yang benar. Bagian yang kelima. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Bukhari bahwa walinya Allah itu adalah menjadi kaki tangannya Allah Ta'ala. Apa yang diucapkan, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diambil, langkah yang dilakukan oleh wali itu kebanyakan atau pasti benar dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika wali ini disakiti, kemudian Allah pasti tidak terima. Ketika wali ini berdoa, Allah kabulkan. Ketika wali ini minta tolong, Allah juga menolongnya. Ini hadis riwayat Bukhari seperti itu. Jadi walinya Allah itu merupakan kaki tangannya Allah Ta'ala yang ada di dunia ini. Terus orang yang sering kumpul, 40 orang kumpul, ini ada salah satu di antaranya yang menjadi walinya Allah. Makanya kita ini tidak boleh menghina, mencaci orang lain. Siapa tahu dia itu adalah kekasihnya Allah. Ats-tsani, hadis yang kedua. Ini perhatikan baik-baik. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla. Ini juga hadis Kanjeng Nabi menceritakan tentang hadis qudsi, firman-Nya Allah yang bukan termasuk Al-Qur'an. Kemarin sudah dijelaskan tentang wali itu juga hadis qudsi, firman-Nya Allah yang tidak masuk Al-Quran. Sekarang juga Rasulullah bercerita tentang hadis qudsi, firman-Nya Allah yang tidak ada di dalam Al-Quran. Apa firman-Nya Allah? Qala idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dira'an. Ini perhatikan baik-baik biar kita ini betul-betul merasa bahwa Allah Tuhan kita yang sangat perhatian kepada hambanya. Jadi Allah itu sangat perhatian kepada hambanya, melebihi hambanya perhatian kepada Allah Ta'ala. Hadis qudsinya, ketika hamba saya, kata Allah Ta'ala, mendekat ke saya shibron, satu jengkal, sekelan ya, sakilan, taqarrabtu ilaihi dzira'an, maka kata Allah, saya akan lebih dekat kepadanya satu dzira'. Artinya begini ya, umpama kita hadap-hadapan, ini umpama ini Allah berhadap-hadapan dengan kita, kemudian kita ini mendekat kepada Allah hanya satu jengkal dari jarak jauh umpamanya. Maka Allah Ta'ala di hadapan kita ini mendekat kepada kita adalah satu tangan, satu dzira', satu ini lengannya. Begini, ini maksudnya satu dzira'. Lebih panjang mana? Lebih panjang satu dzira' daripada satu jengkal. Itu ibaratnya begitu. Jadi ketika kita ini mendekat kepada Allah satu jengkal, Allah akan melangkah ke kita, mendekat kepada kita satu tangan, satu tangan sampai sikut itu loh. Wa idza taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu minhu ba'an. Ketika hambaku mendekat kepada saya, ini umpama berhadapan ini ya, berhadapan, satu dzira', satu tangan, satu sikut begini ini, maka Allah Ta'ala akan melangkah lebih dekat kepada hambanya ba'an, sak depah. Jadi sedepah, apa sedepah itu?
Ya sedepai itu tangan kanan kiri itu dilentangkan ke kanan ke kiri, ya seperti itu. Jadi intinya ketika hambanya Allah itu mendekat kepada Allah, Allah lebih antusias, lebih semangat untuk lebih dekat kepada hambanya. Ini perhatikan baik-baik ya, biar gak salah paham nanti. Jangan-jangan nanti mikirnya, wow, Allah itu berarti punya tangan. Enggak, perhatikan baik-baik, nanti ada keterangannya. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan, rawahul Bukhari. Kata Allah, ketika hambaku datang yamshi, berjalan, melangkah satu kaki, satu langkah, maka aku, kata Allah, akan datang mendekati hambaku harwalatan, akan dengan cara berlari. Berarti Allah itu lari-lari? Enggak, bukan begitu maksudnya ya. Maksudnya bagaimana? Kok begini? Artinya dalam syarahnya itu dijelaskan, Allah Ta'ala itu kalau didekati oleh hambanya, Allah Ta'ala lebih antusias, lebih semangat untuk lebih dekat lagi kepada hambanya. Dengan cara apa? Dengan cara bisawab wal ikram. Jadi Allah Ta'ala memberi pahala dan memuliakan hambanya. Kalau bahasa orang sekarang itu begini ya, Allah Ta'ala itu kalau nyuruh kerja, nyuruh ibadah ini, nyuruh ibadah sholat 5 waktu. Jadi umpama sholat zuhur 4 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat itu kan butuh beberapa menit, butuh mungkinlah 5 menit. Jadi ketika Allahu Akbar, ini kan selesai, belum selesai sholatnya, belum selesai, baru mulai. Nah, bayarannya, pahalanya itu sudah dikasih sama Allah gitu. Apalagi sholatnya khusyuk, Allahu Akbar, Allah semakin memuliakan kepada dia sebelum sholat zuhur yang dia lakukan itu belum selesai. Jadi Allah Ta'ala itu sangat perhatian sekali. Jadi kalau kita ini masih ngos-melengos ya apa ya, tidak perhatian kepada Allah itu wes, kalau bahasa akhlaknya itu kurang ajar ya. Iya, bahasa kasarnya ini akhlak kurang ajar. Maka kiasan itu ada bu, kalau sholat dah khusyuk itu podone ngajokno batang nang pangeran begitu. Saking apa? Allah sudah perhatian betul kepada kita. Kita ingat abajeng senyamana, satak ngurus, wuduknya begitu. Katanya bahasanya kiasan ini, wong lek ngono sembayang gak ono ilmu ni sembarangan, podone nyogokno atau ngekekno batang nang pangeran, kurang ajar berarti gitu. Makanya di sini itu hadisnya begitu. Jadi Allah Ta'ala itu lebih antusias kepada hambanya untuk lebih dekat daripada hambanya. Hambanya melangkah hanya satu jengkal mendekatnya, Allah lebih dekat, lebih mendekat lagi. Kalau kita betul-betul iman kepada Allah dan betul-betul hambanya Allah, mendengar hadis seperti ini malu sebenarnya, malu, todus yang boleh pas sampai tak bajeng, tak sholat, wis rumongso isin sembayang saenai dhewe umpamanya senyaman kadang ya abojong ki agak gelo ya kak ngelakak, padahal mau menghadap kepada Allah yang betul-betul antusias ingin dekat kepada kita. Kita kadang ketika sholat ki agak gelo, kalau akhlaknya baik kepada Allah itu malu ya, karena kita nggak begitu iman kepada Allah, nggak terlalu cinta kepada Allah, ya kalau aja gajak biasa. Kadang ki arasana apa aja ki takbiran tuh aku teh itu gitu. Kalau melihat seperti ini sebenarnya malu. Jadi Allah Ta'ala itu kalau memberikan pahala, memuliakan hambanya yang melakukan kebaikan, tidak nunggu selesai. Umpamanya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, yang pertama Allahu Akbar itu masih pertama mulai, Allah sudah kasih pahalanya, Allah sudah muliakan dia. Tidak nunggu selesai. Begitu maksudnya hadis ini. Sama halnya dengan orang bekerja ya. Orang bekerja nukang umpamanya, nukang kan bayarannya biasanya mingguan atau bayar sore umpamanya. Nah, ketika
kalau Allah ya, bayarnya itu bukan sampai nunggu jam 4 sore. Jadi ketika kerja jam 8 sudah dikasih bayarannya, ini bayarannya hari ini. Begitu. Jadi Allah begitu. Seperti contohnya seperti itu. Makanya wali-walinya Allah itu, orang-orang soleh itu nggak banyak doa ya, nggak banyak minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, ini macam-macam. Enggak. Karena apa? Malu sama Allah Ta'ala. Sebab apa? Ibadah belum selesai sudah dikasih pahalanya. Mau minta ini, mau itu, makan malu. Sama halnya kita ya, bekerja nukang atau bekerja apa saja, belum selesai masih lama, setiap hari begitu, gajinya dikasih duluan, setiap hari begitu dikasih duluan. Kira-kira kita orang yang baik itu mesti merasa ndak enak ya, kerja seenaknya sendiri, kemudian minta kurang ini, bayarannya kurang ditingkatkan. Saya yakin orang yang baik sesama manusia saja tidak mungkin akan mengatakan minta ini minta itu. Karena apa? Karena bayarnya selalu diberikan sebelum pekerjaan selesai. Nah, orang wali, orang yang soleh begitu juga malu. Kalau Ki Hasani itu menyarankan sama santri-santrinya itu, ojo kakek jaluk nama pangeran izin, cukup Al-Fatihah iku wake wis. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami nyembah dan kepadamu kami minta tolong. Wake wis izin nang pangeran. Ini untuk kelas-kelas akhlaknya yang paling mulia ya, yang hatinya betul-betul hambanya Allah. Kita kan hambanya sembarang hambanya Allah iya, hambanya harta iya, hambanya makanan iya, hambanya jabatan juga iya, banyak. Akhirnya tak todus minta ke pangeran. Ini secara akhlak ya, Apa tidak boleh minta banyak-banyak sama Allah? Ya boleh. Cuman monlah orang bagus yang umpamanya bekerja setiap hari bayarannya belum dikasihkan dulu belum selesai. Kira-kira perasaan ini malu sama jerakan itu, malu mau minta ini mau minta itu, kurang rokok lah, kurang kopi lah, kurang teh lah. Mau ngomong begitu itu malu biasanya begitu. Hambanya Allah yang soleh juga begitu. Kalau sudah betul-betul soleh, betul-betul menghamba kepada Allah, maka malu minta ini minta itu yang terlalu banyak. Al-Fatihah itu sudah doanya sudah luar biasa. Ini untuk kelas yang betul-betul baik. Saya cerita seperti ini biar kita ini bisa membandingkan antara sikap kita dulu yang kurang ilmunya dengan sekarang dengan ilmunya yang mulai bertambah. Jadi orang itu mulai makin dewasa ya harus semakin menahan hawa nafsu. Jangan terus-terusan seperti anak-anak. Hadis as-salis yang nomor 3, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang paling disukai oleh manusia, paling disenangi oleh manusia. Apa? As-sihhatu, yaitu sehat. Jadi nikmat yang paling dicari oleh manusia pertama kali itu sehat. Tidak mungkin orang itu kemudian keluar kemudian cari uang, tidak mungkin ya. Kemudian kok nyari ala kok tidak ada. Yang paling harapkan pertama as-sihhatu adalah sehat. Moga-moga bayinya sehat kan begitu ya. Begitu. Tidak ada ceritanya moga-moga bayinya oleh rezeki sebanyak si halal tidak kira, sepenting sehat sempurna, tak bertoan ya. Kemudian tidak nangisan, tidak mencret dan lain sebagainya. Pertama begitu. Orang yang dewasa juga begitu, yang dicari pertama adalah sehat, baru mencari rezeki. Masa cari rezeki dulu? Enggak, sehat dulu baru mencari rezeki, kerja tukang, kerja jualan atau nyopir dan lain sebagainya, atau ngajar. Sebab kalau tidak sehat mana bisa, ayo ngajar tidak bisa, kerja ya tidak bisa, nyopir apalagi ya tidak bisa. Jadi memang sehat pertama yang diharapkan oleh manusia. Wal farau ini apa ya? Hidup tenang ya, tak dek ya. Itu yang dicari oleh manusia itu adalah pertama sehat dan hidupnya tenang, tak dek.
Tepedek itu kejar-kejaran. Kejar-kejaran dengan apa? Kejar-kejaran dengan waktu, kejar-kejaran dengan kreditan. Wah, sompek itu. Sompek. Orang yang begini ini biasanya paling takut sama tanggal ya. Tanggal muda itu paling takut itu. Jadi orang yang kejar-kejaran dengan kreditan itu paling takut adalah tanggal muda. Kalau orang bekerja kan biasanya lebih senang adalah menunggu tanggal muda. Nah, kalau punya kreditan itu paling sumpek itu. Takut kepada tanggal muda. Tanggal kata aku ya nyongot kalender tok tanggal berapa kan? Waduh, tanggal setengah ekor lah ya alah. Itu makanya yang nikmat paling nikmat yang disukai oleh manusia itu ada dua, yaitu nikmat sehat dan nikmat hidup tenang, tidak dikejar musuh, tidak dikejar target, tidak dikejar umpamanya harimau lah. Tenang hidupnya, waktunya ibadah tenang, waktunya makan tenang, waktu kumpul bersama keluarga tenang. Jangan kemudian kumpul sama keluarga ada yang tanya, ada rumahnya ini kenapa? Wah, ini penipu ini. Waduh, wis kabur. Tidak begitu hidupnya. Jadi tenang. Nah, bisa hidup tenang begini ini. Nah, ya harus menjalankan agama dengan baik, mengikuti Al-Qur'an, hadis dan keterangan para ulama. Tenang, insya Allah tenang. Tidak akan neko-neko karena hidupnya. Sebab kalau sudah neko-neko ini banyak karepnya. Banyak karep, teroria ngredit. Akhirnya hidupnya tidak tenang. Kalau tenang, nah ini yang dicari oleh manusia. Tanya kepada siapa saja, coba wis. Enak mana? Hidup dengan kondisi tenang atau dikejar-kejar pekerjaan, atau dikejar-kejar target, atau dikejar-kejar debt collector? Pasti yang tenang-tenang saja. Ini Nabi yang sabdanya pasti benar ya. Hadis riwayat Bukhari. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari dan menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.